Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teori tumbukan dan energi aktivasi. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih terjadinya suatu reaksi itu. Nah, reaksi kimia itu akan terjadi apabila adanya tumbukan antar partikel-partikel zat bereaksi yang akan menghasilkan energi yang cukup untuk memulai sebuah reaksi. Contohnya di sini adalah ketika kita menyalakan korek api, kepala korek api itu kan harus digesek-gesekkan dulu atau ditumpukan pada wadah korek api yang dilapisi dengan pereaksi. Nah, jika gesekan atau tumbukan antara kepala korek api dengan permukaannya tersebut itu tidak kuat, maka kepala korek apinya kan tidak akan terbakar. Nah, sebaliknya ketika gesekan atau tumbukan kita lakukan dengan kuat, maka kepala korek api itu akan terbakar. Nah, dari sini kita dapat mengindikasikan bahwa hasil tumbukan tersebut itu cukup untuk memulai terjadinya suatu reaksi pembakaran. Nah, di dalam kimia itu sendiri, tumbukan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Tumbukan efektif itu adalah tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan sebuah reaksi. Sedangkan tumbukan tidak efektif, yaitu tumbukan yang tidak akan menghasilkan sebuah reaksi. Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung bahwa sebuah reaksi itu erat kaitannya dengan adanya sebuah tumbukan. Nah, di sini ada suatu teori yang dinamakan dengan teori tumbukan, menyatakan bahwa reaksi itu akan berlangsung jika terdapat tumbukan-tumbukan antar partikelnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tidak semua partikel yang mengalami tumbukan itu akan menghasilkan sebuah reaksi atau menghasilkan sebuah produk. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi ketika tumbukan itu akan menghasilkan sebuah reaksi. Syaratnya adalah yang pertama, energinya adalah cukup, dan yang kedua, posisi atau arahnya itu baik atau tepat. Maksudnya apa dari kedua syarat tersebut? Baik, untuk lebih jelasnya ada gambar di sini. Gambar pertama ini nanti akan menunjukkan bahwa suatu reaktan akan menghasilkan produk, dan gambar kedua menunjukkan bahwa reaktan tidak akan menghasilkan produk. Berkaitan dengan syarat terjadinya tumbukan, yang pertama bahwa arah atau posisinya itu harus tepat atau baik. Maksudnya bagaimana? Apabila ada bereaksi yang berwarna biru ini, dia bertumbukan dengan reaktan yang berwarna hitam. Nah, tumbukannya ini arahnya disebut tepat atau baik sehingga dia akan menghasilkan sebuah reaksi dan juga produk. Sebaliknya, apabila reaktan yang berwarna hijau ini akan bertumbukan dengan sesama reaktan berwarna hijau, dia memang terjadi tumbukan, tetapi arah atau posisinya itu tidak tepat, sehingga dia tidak akan menghasilkan sebuah produk. Kemudian yang kedua tentang energi yang cukup. Maksudnya apa? Nah, energi di sini bisa kita ibaratkan sebagai lem. Semisal, reaktan berwarna biru ini akan bertumbukan dengan reaktan berwarna hitam. Nah, energi atau lemnya ini cukup atau besar, maka ketika dia bertumbukan, dia akan bergabung membentuk sebuah produk karena lemnya itu kuat atau energinya itu kuat dan cukup. Sebaliknya, apabila dia tidak cukup energinya, itu artinya ketika dia bertumbukan tetapi lem atau energinya itu kurang, berarti kan dia tidak bisa menempel dengan sempurna, sehingga dia tidak akan menghasilkan sebuah produk. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas adalah energi aktivasi atau EA. Untuk menghasilkan sebuah tumbukan yang efektif, partikel bereaksi itu akan memerlukan suatu energi minimum, namanya itu energi aktivasi.
Nah, energi aktivasi atau energi pengaktifan itu sendiri yaitu energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, setiap reaksi itu mempunyai energi aktivasi yang berbeda-beda. Jika energi aktivasi suatu reaksi itu rendah, maka reaksi tersebut akan lebih mudah terjadi. Artinya bahwa semakin rendah energi aktivasinya, maka akan semakin mudah reaksi itu berlangsung. Di bab termokimia yang sebelumnya kita tahu bahwa reaksi itu kan ada dua macam, reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu ketika sistem menyerap kalor dan energi sistem itu akan bertambah. Bisa diperhatikan dalam grafik, delta H atau perubahan entalpi merupakan selisih antara produk dan juga reaktan. Nah, delta H dalam reaksi endoterm ini nilainya adalah positif. Nah, sedangkan selisih antara puncak dengan pereaksi atau reaktan ini namanya adalah EA atau energi aktivasi. Kemudian, reaksi eksoterm itu kan reaksi yang sistemnya itu melepas kalor dan energinya itu akan berkurang. Di sini delta H-nya itu kan perubahan atau selisih antara reaktan dan juga produk. Di sini itu delta H-nya dia itu bernilai negatif. Sedangkan di dalam reaksi eksoterm itu selisih antara puncak dengan reaktan atau pereaksi ini merupakan energi aktivasi. Dari gambar bisa terlihat bahwa reaksi eksoterm itu akan lebih cepat terjadi daripada reaksi endoterm. Kenapa? Karena energi aktivasi dari reaksi eksoterm itu lebih kecil daripada energi aktivasi dari reaksi endoterm. Nah, itu tadi materi tentang teori tumbukan dan juga energi aktivasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.